Bab 161. Terima 3 tamparan. Tuan Sue, masih ada 2 telapak tangan lagi. Jangan ragu, silakan. Di tengah keterkejutan Sue Zeng, Ning Fan berbicara dengan acuh tak acuh. Sue Zeng, yang tak lagi peduli bahwa ia hanya akan menyerang sekali, memasang ekspresi muram. Ia menenggelamkan napasnya ke dalam dantian, mengerahkan seluruh tenaga dalamnya, dan perlahan-lahan mengayunkan telapak tangan lainnya ke arah dada Ning Fan. Anak muda, kalau begitu aku sungguh tidak akan menahan diri. Telapak tangan ini akan mengajarkanmu bahwa selalu ada orang yang lebih baik darimu, dan surga di atas surga. Dengan teriakan rendah, Sue Zeng menggunakan 80% kekuatan batinnya. Bang! Telapak tangan Sue Zeng menghantam dada Ning Fan dengan kuat, menghasilkan suara yang jauh lebih tumpul dari sebelumnya. Namun setelah bunyi gedebuk itu, Ning Fan tetap tidak bergerak, ekspresinya tidak berubah. Bahkan tidak ada sedikit pun tanda-tanda cedera. Aku sudah mengambil telapak tangan kedua, kata Ning Fan ringan, di bawah tatapan Sue Zeng yang tercengang. Wajah Sue Zeng tampak sangat aneh saat dia menarik tangannya, dan tatapan yang dia berikan kepada Ning Fan tidak lagi mengandung nada menghina. Sebaliknya, isinya penuh dengan keseriusan. Pada saat ini, Su Guoping, Sue Sengbei, dan Qi Yuli semuanya sangat terkejut, sementara Su Yurong sendiri memiliki kilatan berbeda di mata indahnya. Tuan Sue, tolong ambilkan telapak tangan terakhir. Ning Fan berbicara lagi. Sue Zeng mendengus dingin, wajahnya pucat pasi. Ia tidak lagi menyombongkan diri seperti yang ia lakukan dengan 2 telapak tangan sebelumnya, melainkan berkonsentrasi dan menenangkan energinya, mengambil waktu cukup lama sebelum perlahan-lahan mendorong telapak tangan lainnya ke arah Ning Fan. Kali ini gerakannya bahkan lebih lambat. Namun, meskipun telapak tangannya tampak lambat, suara siulan terdengar samar-samar di udara, dan ujung telapak tangannya bahkan memancarkan cahaya putih lemah. Dengan telapak tangan ketiga ini, Sue Zeng telah menggunakan 100% kekuatan batinnya. Jika ini menimpa seorang seniman bela diri sekaliber Sue Sengbei, mereka kemungkinan tidak akan mati tetapi akan terluka parah. Awalnya dia tidak bermaksud menyakiti Ning Fan, tetapi saat ini, dia tidak mampu lagi memedulikannya. Bagaimanapun, dia adalah seorang ahli Grandmaster. Jika dia tidak bisa menerbangkan seorang pemuda dengan 3 telapak tangan, di mana dia akan meletakkan wajahnya? Gedebuk. Telapak tangan ketiga Sue Zeng sekali lagi menginjak dada Ning Fan. Kekuatan batin yang kuat selama puluhan tahun meledak. Kali ini, Ning Fan mendengus, wajahnya memerah, dan tubuhnya sedikit bergoyang. Wajah Sue Zeng menjadi cerah. Namun pada saat berikutnya, setelah bergoyang pelan beberapa kali, Ning Fan kembali berdiri tegap bagaikan pohon pinus, dan raut wajahnya segera kembali normal. Kegembiraan di wajah Sue Zeng langsung menegang, lalu berubah menjadi keterkejutan dan kekalahan. 3 telapak tangan telah berlalu, Tuan Sue, kata Ning Fan dengan santai, sambil menatap Sue Zeng. Wajah Sue Zeng berubah dari hitam menjadi hijau, lalu dari hijau menjadi merah, matanya dipenuhi ketidakpercayaan saat dia menatap Ning Fan. Mengapa pemuda ini mampu menangkis telapak tangannya yang bertenaga penuh seolah-olah tidak terjadi apa-apa? Dia adalah seorang Grandmaster kekuatan internal. Hanya seorang Grandmaster yang dapat menangkis serangan Grandmaster. Mungkinkah pemuda bernama Ning Fan ini juga seorang Grandmaster? Namun bagaimana itu mungkin? Ning Fan ini jelas belum berusia 30 tahun. Bahkan jika ia sudah berlatih bela diri sejak dalam kandungan, bagaimana mungkin ia bisa mencapai alam Grandmaster dalam waktu kurang dari 30 tahun? Pikiran Sue Zeng terus-menerus dipenuhi berbagai macam pikiran, namun akhirnya, dengan berat hati ia menarik kembali telapak tangannya, mundur 2 langkah, dan bergumam, generasi muda memang harus ditakuti, generasi muda memang harus ditakuti. Apa yang terjadi? Di samping, Sue Sengbei dan Qi Yuli, melihat dan mendengar segalanya, serentak berteriak tak percaya. Sue Zeng, pelindung terkuat keluarga Sudan yang baru saja menerobos ke alam Grandmaster, telah melancarkan 3 serangan telapak tangan, namun dia tidak dapat membuat Ning Fan bergerak sedikitpun. Bagaimana ini bisa terjadi? Ayah, 3 telapak tangan sudah berakhir. Sekarang apa ayah percaya Ning Fan bisa melindungiku? Ayah harus menepati janji dan tidak mengingkarinya. Su Yurong bersorak, takut Su Guoping akan mengingkari janjinya. Tuan Su, saya tahu Anda khawatir tentang keselamatan Nona Su, tapi saya jamin, saya akan membawa Nona Su kembali dengan selamat, sama seperti saya membawanya pergi. Ning Fan juga menatap Su Guoping dan berkata. Su Guoping mengerutkan alisnya dan melirik Sue Zeng. Meskipun dia melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, dia tidak percaya bahwa Sue Zeng tidak bisa menangani Ning Fan. Satu-satunya penjelasan adalah Sue Zeng melihat bakat bela diri dalam diri Ning Fan dan sengaja membiarkannya berhasil. Jika kau membahayakan putriku lagi, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Setelah terdiam lama, Su Guoping berbicara dengan serius. Terima kasih atas kepercayaan Anda, Tuan Su.
Ning Fan mengangguk dengan sungguh-sungguh. Terima kasih ayah. Ayo pergi, Ning Fan. Wajah Su Yurong berseri-seri karena kegembiraan, dan dia mendesak dengan tidak sabar. Wajah Su Guoping langsung menjadi gelap, putrinya memihak pada Ning Fan, orang luar, benar-benar membuatnya frustrasi sebagai seorang ayah. Qiyuli, ikuti Nona Su dan tetaplah dekat untuk memastikan keselamatannya, kata Su Guoping dingin. Baik, Tuan Su. Qiyuli segera mengangguk dan berjalan ke sisi Su Yurong. Tuan Su, mungkin aku juga harus pergi. Kultivasi bela diriku lebih tinggi daripada Qiyuli, jadi aku lebih yakin bisa melindungi Nona Su. Melihat ini, Sue Sengbei buru-buru mencoba bergabung ke pihak Su Yurong. Tidak perlu, Qiyuli saja sudah cukup. Kau bahkan tidak akan mampu menahan satu gerakan pun melawan Ning Fan, jadi kehadiranmu di sana tidak akan banyak berpengaruh, kata Su Yurong terus terang. Wajah Sue Sengbei memerah karena frustrasi saat dia menundukkan kepalanya dengan enggan. Awalnya, Su Yurong berharap bisa berduaan dengan Ning Fan. Su Guoping bersikeras mengajak Qiyuli, yang sebenarnya agak tidak bisa diterima. Tapi, Sue Sengbei ikut. Mustahil. Kemudian, karena khawatir Su Guoping akan berubah pikiran, Su Yurong cepat-cepat menambahkan beberapa kata dan sambil meraih pakaian Ning Fan, mencoba untuk pergi dengan tergesa-gesa. Dengan tarikan itu, kertas jimat kuning seukuran telapak tangan jatuh dari saku Ning Fan. Hah? Apa ini? Su Yurong mengambilnya dengan rasa ingin tahu. Ning Fan buru-buru berkata, Nona Su, ini jimat. Awalnya aku ingin memberikannya kepadamu. Simpanlah, dan jimat ini bisa menahan kekuatan 3 peluru atau kerusakan akibat tertabrak kendaraan berkecepatan tinggi. Amulet. Hadiah untukku. Hehe, dasar tolol akhirnya pintar dan berpikir untuk memberiku hadiah. Kalau begitu aku akan dengan senang hati menerimanya, terima kasih. Wajah Su Yurong berseri-seri karena senyum ketika dia dengan hati-hati melipat amulet dan menaruhnya ke dalam saku dekat tubuhnya. Karena mereka sudah saling kenal, Ning Fan hanya memberi Su Yurong pil permajaan dan tidak ada hadiah lain. Meskipun Su Yurong adalah seorang wanita muda, dia tetaplah seorang wanita. Terlepas dari apakah amulet itu benar-benar memiliki keajaiban yang dijelaskan Ning Fan, dia sangat menghargainya. Bagaimanapun, itu adalah hadiah dari pria yang disukainya. Bab 162 hari terakhir di River City. Kakek, apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana mungkin Ning Fan bisa menahan 3 pukulanmu? Kenapa kau membiarkannya melakukan itu? Setelah Ning Fan dan Su Yurong pergi, Sue Sengbei berkata dengan enggan. Su Guoping juga melihat ke sana. Sue Zeng menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara berat, aku tidak membiarkan Ning Fan menang. Apa? Bagaimana mungkin? Seru Sue Sengbei. Grandmaster Sue, mungkinkah Ning Fan juga seorang Grandmaster? Tapi itu tidak mungkin. Su Guoping mengerutkan kening. Jika Ning Fan benar-benar seorang Grandmaster, dia tidak akan hampir dibunuh oleh para pembunuh keluarga Bao kemarin. Sue Zeng menggelengkan kepalanya lagi, dia seharusnya bukan seorang Grandmaster. Soal kenapa dia bisa menangkis 3 telapak tanganku, pasti ada hubungannya dengan amulet yang dia keluarkan untuk diberikan kepada Nona Su. Setahu saya, memang ada metode jimat yang bisa memberikan efek perlindungan serupa, tapi sumber daya yang dibutuhkan untuk membuat amulet semacam itu cukup besar dan tidak banyak orang yang bisa membuatnya. Jadi, maksudmu Ning Fan juga bisa membuat jimat? Terakhir kali, Su Qingfeng memberitahuku bahwa dia juga bisa meramu ramuan yang meningkatkan kekuatan seseorang untuk sementara, gumam Su Guoping dalam hati. Putrinya tiba-tiba menemukan pacar di River City, dan mustahil baginya untuk tidak menyelidikinya. Dari penyelidikan sebelumnya dan apa yang dikatakan Su Qingfeng, keterampilan yang dimiliki Ning Fan memang beragam. Kedokteran, seni bela diri, alkimia, geomansi, dan sekarang dia juga bisa membuat jimat. Tuan Su, hanya karena Ning Fan punya ramuan, bukan berarti dia bisa meramunya sendiri, begitu pula, punya jimat, bukan berarti dia bisa membuatnya sendiri. Mengingat usianya, dugaan terbaikku adalah dia baru saja mendapatkan beberapa barang, termasuk ramuan yang meningkatkan kekuatan untuk sementara, dan semacam kertas jimat yang memberikan perlindungan. Oleh karena itu, apa yang dia tunjukkan bukanlah kekuatannya yang sebenarnya. Sue Zeng menjelaskan. Begitu ya, pasti itu peninggalan para tetua. Sayang sekali, benda-benda eksternal hanya bisa membuat seseorang tersesat sementara. Kalau dia tidak meningkatkan kekuatannya sendiri, berapapun banyaknya barang bagus yang diwariskan para tetua, pada akhirnya akan habis, dan pada akhirnya dia tidak akan pantas untuk putriku. Su Guoping menggelengkan kepalanya sambil berpikir. Di tempat lain, Qiyuli sedang berkendara menuruni gunung dengan Ning Fan dan Su Yurong di kursi belakang. Ning Fan, ini hari terakhirku di River City, kamu mau pergi kemana? Aku akan menemanimu, kata Su Yurong. Karena ini hari terakhirmu di River City,
kamu harus memutuskan, jawab Ning Fan. Wajah Su Yurong sempat menunjukkan keraguan, tetapi segera berubah menjadi tekad. Kalau begitu, bisakah kau mengantarku menemui ibumu? Dia sebelumnya bertanya pada Ning Fan dan tahu bahwa dia dibesarkan oleh ibu angkatnya. Awalnya, dia pikir dia akan tinggal di River City sedikit lebih lama dan tidak berencana untuk bertemu ibu angkat Ning Fan secepat ini, tetapi sekarang dia hanya memiliki 1 hari terakhir, dia mengumpulkan keberanian untuk bertanya. Tentu, aku sebenarnya berencana mengunjungi ibu juga, Ning Fan mengangguk. Ibu angkatnya, Ding Hongxia, telah membesarkannya selama lebih dari 20 tahun. Meskipun bukan ibu kandungnya, ia tetap menyayanginya. Setelah membuat amulet tadi malam, orang yang paling ingin ia berikan amulet itu adalah ibu angkatnya, Lin Xiaoling, dan Su Yurong. Ding Hongxia tinggal di kampung halamannya, Kabupaten Zong, hanya berjarak 2 jam berkendara dari River City. Tidak butuh waktu lama bagi mereka bertiga untuk tiba. Bu, aku kembali. Begitu dia mengetuk pintu, Ning Fan langsung memeluk Ding Hongxia. Semenjak menerima warisan dari ibu kandungnya, Ning Fan seolah terlahir kembali, dan ini adalah kunjungan pertamanya ke ibu angkatnya semenjak kelahiran kembali itu. Xiao Fan, kok kamu sudah kembali? Wajah Ding Hongxia berseri-seri karena terkejut dan hangat saat melihat Ning Fan. Bu, aku datang hari ini untuk membawa Nona Su menemuimu. Ning Fan melepaskan Ding Hongxia dan memperkenalkan. Bu, ini Nona Su, namanya Su Yurong. Nona Su, ini ibuku. Dan ini Qiu Li. Ning Fan memperkenalkan mereka bertiga satu sama lain. Bibi, halo, aku pacar Ning Fan. Senang sekali bertemu denganmu, kata Su Yurong dengan wajah memerah, lalu melangkah maju dengan malu-malu. Pacar? Xiao Fan, bukankah Panting pacarmu? Kapan kamu ganti pacar? Kenapa aku tidak tahu? Yang mengejutkannya, Ding Hongxia mengerutkan kening, dia tidak menyadari putusnya hubungan antara Ning Fan dan Panting. Ahem. Bu, kejadiannya beberapa hari yang lalu, Panting dan aku sudah putus. Dia bukan yang tepat untukku. Nona Su orang yang sangat baik. Ning Fan, yang tidak ingin membuat Ding Hongxia khawatir atau marah, tidak mengungkapkan pengkhianatan Panting. Xiao Fan, ikutlah denganku. Ding Hongxia dengan wajah tegas, menarik Ning Fan ke ruang dalam. Xiao Fan, ibumu tahu Nona Su pasti kaya raya, tapi kau tidak boleh bimbang atau pelin-pelan, dan kau juga tidak boleh meremehkan orang miskin dan mencintai orang kaya. Katakan yang sebenarnya, kenapa kamu dan Panting benar-benar putus? Apa karena Nona Su ini? Ding Hongxia jelas salah paham. Bu, ini tidak seperti yang ibu pikirkan. Ning Fan berkata sambil tersenyum kecut, dengan enggan menjelaskan situasinya kepada Panting. Baru kemudian Ding Hongxia mengangguk enggan dan berkata, kamu dan Nona Su belum benar-benar mengonfirmasi hubungan kalian, kan? Apakah orang tuanya sudah setuju? Menurutku, pernikahan seharusnya tetap sesuai status sosial. Sebenarnya, Xiao Fan, kamu harus serius mempertimbangkan Lin Xiaoling. Kamu dan Linger tidak ada hubungan darah, dan kalian berdua sudah dekat sejak kecil. Ding Hongxia berbicara dengan sungguh-sungguh, tidak terlalu menyukai Su Yurong tetapi malah mencoba menjadi mak comblang antara Ning Fan dan Lin Xiaoling. Bab 163 Zhao Xinghui. River City, rumah Panting. Meskipun Mali meyakinkan, Panting dan yang lainnya tidak sepenuhnya merasa tenang. Yang lebih mengganggu mereka adalah perasaan tidak mau. Selama 3 tahun terakhir, keluarga itu selalu memperlakukan Ning Fan sebagai sampah yang tidak berharga, seseorang yang bisa mereka intimidasi sesuka hati. Mereka tidak dapat menerima bahwa Ning Fan kini telah berubah menjadi seekor naga, terbang tinggi di atas mereka. Kalau saja Ning Fan sudah menjadi tokoh berpengaruh sejak awal, itu lain ceritanya, tapi dia jelas bukan siapa-siapa yang pernah mereka permainkan sebagai orang bodoh di masa lalu. Dikalahkan oleh orang yang tidak dikenalnya itu bahkan lebih tak tertahankan daripada kematian bagi mereka. Saat keputusasaan dan penentangan mencengkeram keluarga Pan, langkah kaki tiba-tiba bergema dari luar pintu. Tak lama kemudian, seorang pemuda jangkung dan ramping dengan sikap elegan membuka pintu dan masuk. Permisi, apakah ini rumah Panting? Tanya pemuda itu sambil tersenyum. Saya Panting. Ada apa denganmu? Tanya Panting bingung. Nona Panting, halo. Saya di sini untuk menanyakan tentang Ning Fan, katanya. Penyebutan nama Ning Fan segera mencerahkan suasana hati Panting dan yang lainnya. Apa yang ingin kau ketahui tentang Ning Fan? Kenapa kau menyelidiki urusannya? Apa kau mencoba berteman dengannya? Tanya Panting. Berteman? Kau pikir aku perlu berteman dengan Ning Fan? Haha, bercanda sekali. Perkenalkan, namaku Zhao Xinghui, dari keluarga Zhao di kota provinsi. Nama ayahku Zhao Rongfu, kata pemuda itu dengan nada mengejek dan arogan. Zhao Xinghui.
Zhao Rongfu. Panting belum memahami situasinya. Namun, ayahnya, Panda Jiang, tiba-tiba menepuk pahanya dan berseru, "Keluarga Zhao. Kau sedang membicarakan keluarga Zhao, keluarga papan atas di kota provinsi. Yang bahkan lebih berkuasa daripada keluarga Su." Meskipun Panda Jiang tidak terlalu cakap, ia pernah mendengar beberapa gosip sambil minum-minum tentang kekuatan keluarga Zhao dari kota provinsi, yang bahkan lebih tangguh daripada keluarga Su. Benar sekali. Siapa lagi selain keluargaku yang bisa mengklaim sebagai keluarga Zhao di kota provinsi di seluruh provinsi Jiang? Sedangkan keluarga Su. Haha, di kota provinsi, keluarga Su hanyalah pendatang baru, kata Zhao Xinghui dengan bangga. Jadi, Tuan Muda Zhao lah yang memberi penghormatan kepada kita dengan kehadirannya. Silakan masuk, silakan masuk. Bolehkah saya bertanya mengapa Tuan Muda Zhao mencari informasi tentang Ning Fan? Mas Yulian segera menyadari status Zhao Xinghui dan mulai menjilatnya dengan putus asa. Karena, Ning Fan telah membunuh seseorang dari keluarga Zhaoku. Meskipun aku tidak menyukainya, bagaimanapun juga dia tetaplah saudaraku. Jadi, aku harus menghadapi Ning Fan, dan tentu saja, aku perlu tahu segalanya tentangnya, kata Zhao Xinghui dengan nada muram. Apa? Iblis pembunuh Ning Fan itu sudah bertindak sejauh itu dengan membunuh anggota keluarga Zhao. Dia pantas dicincang menjadi ribuan keping. Ning Fan terkutuk itu, dia bukan manusia. Panda Jiang, Ma Xiuli, dan Ma Fugui sama-sama marah, bahkan lebih marah daripada jika Ning Fan telah membunuh kerabat mereka sendiri. Tenang saja, Tuan Muda Zhao. Apapun yang ingin Anda ketahui, tanyakan saja kepada kami. Sejujurnya, Ning Fan telah menjadi anjing peliharaan putri saya selama 3 tahun penuh, dan dia bahkan tahu jumlah lubang di celana dalamnya, kata Ma Xiulian dengan wajah penuh sanjungan. Bu, apa yang ibu bicarakan? Meskipun Ning Fan sudah menjadi anjing peliharaanku selama 3 tahun, aku tidak pernah membiarkannya menyentuhku sekalipun. Tapi tentu saja, aku tahu semua rahasianya, kata Panting dengan pura-pura malu, lalu ia menurunkan kerah bajunya dan mendekati Zhao Xinghui, berbicara dengan suaranya yang paling menggoda dan menggoda, Tuan Muda Zhao, apa yang ingin ibu ketahui tentang Ning Fan? Jangan ragu untuk bertanya apapun, aku akan menjelaskannya secara rinci. Sambil berbicara, dia menyandarkan tubuhnya ke lengan Zhao Xinghui dan mengusapnya pelan. Zhao Xinghui tidak melawan, tetapi hanya tersenyum dan berkata, saya ingin mendengar semua aspeknya, seperti kata pepatah lama. Kenali musuhmu dan kenali dirimu sendiri, maka kamu akan bertarung tanpa kekalahan. Melihat permusuhan Zhao Xinghui yang nyata terhadap Ning Fan, kegembiraan menyebar di wajah keluarga Pan. Beberapa saat yang lalu, mereka semua mengerutkan kening karena khawatir tidak mampu menghadapi Ning Fan, tetapi sekarang, seolah-olah melalui suatu keajaiban, seorang penyelamat telah muncul. Kenapa kau tidak masuk ke kamar di dalam bersama Ting Ting, Tuan Muda Zhao, dan biarkan dia memberitahumu pelan-pelan? Mas Yulian menyarankan dengan berani dan mengedipkan mata dengan tegas pada Panting. Panting ragu-ragu hanya beberapa detik sebelum dengan tegas merangkul lengan Zhao Xinghui dan menariknya ke arahnya. Sekarang Wang Guanxi sudah meninggal, dan bahkan pendukung Wang Guanxi, Bao Longfei juga meninggal, sangatlah mustahil baginya untuk menghadapi Ning Fan sendirian. Namun Zhao Xinghui yang muncul entah dari mana ini memiliki status, kedudukan, dan kekuatan, 10 kali lebih kuat dari Wang Guanxi dan Bao Longfei, paha yang sempurna untuk dipeluk. Bukankah Ning Fan merasa bangga pada mereka hanya karena dia bergantung pada pengaruh kuat Su Yurong? Sekarang dia akan berpegang teguh pada pengaruh kuat Zhao Xinghui untuk membalikkan keadaan dan menaklukkan Ning Fan. Zhao Xinghui tidak menyangka keluarga Pan begitu proaktif membantu dan sambil tersenyum mengikuti Panting ke kamar tidur. Setengah jam kemudian, Zhao Xinghui bangkit dari tempat tidur. Apakah maksudmu Ning Fan selama 3 tahun terakhir hanyalah orang biasa yang tidak berguna? Tapi baru-baru ini, dalam 10 hari terakhir, dia tiba-tiba berubah, seolah-olah menjadi orang yang berbeda. Tiba-tiba dia tahu ilmu pengobatan, tiba-tiba tahu ilmu bela diri, bahkan kepribadiannya pun berubah total. Anda menduga semua ini terjadi dengan bantuan Su Yurong di balik layar. Itu tidak mungkin, kan, kata Zhao Xinghui sambil berpakaian, mengerutkan kening. Bab 164 Su Yurong mengunjungi ibu asuhnya. Tuan Zhao, coba pikirkan, kalau bukan karena bantuan Su Yurong, bagaimana mungkin Ning Fan bisa mengalami perubahan sebesar ini, kata Panting. Zhao Xinghui mencibir, berpikir dalam hati, bagaimana mungkin keterampilan medis dan seni bela diri bisa dikuasai begitu cepat. Mungkinkah Su Yurong benar-benar membantu Ning Fan? Su Yurong tidak lain adalah putri Su Guoping. Jika dia benar-benar memiliki kemampuan itu, bukankah keluarga Su akan memproduksi orang-orang seperti itu secara massal dan mengambil alih kota provinsi sekarang? Ngomong-ngomong, kamu belum menyebut keluarga Ning Fan. Siapa orang tuanya?
Tentu saja mereka bukan ahli bela diri atau dokter legendaris, kan? Zhao Xinghui bertanya lagi. Panting mendengus, Ning Fan. Dia bahkan tidak punya orang tua. Dia hanyalah bajingan tanpa ayah atau ibu. Dia bertahan selama ini berkat ibu angkatnya, dan seorang saudara perempuan yang bahkan tidak ada hubungan darah. Oh, Ning Fan yatim piatu. Dibesarkan sepenuhnya oleh ibu angkatnya. Alis Zhao Xinghui sedikit terangkat. Pernyataan ini adalah informasi terpenting yang diterimanya hari ini. Tuan Zhao, aku milikmu sepenuhnya sekarang. Ning Fan dulu menindasku, menindas seluruh keluarga kita. Kau harus membantuku membalas dendam. Panting berkata lagi, sengaja dengan ekspresi memelas, dengan cara yang dramatis. Jangan khawatir, mengingat usahamu barusan, aku akan membantumu. Apa kau tahu alamat ibu angkat Ning Fan? Zhao Xinghui menambahkan. Saya tidak tahu detailnya. Dia ingin membawa saya ke sana sebelumnya, tapi saya tidak mau bertemu nenek sihir itu. Lagi pula, tempatnya di distrik kota tua Kabupaten Zong, kata Panting. Distrik kota tua Kabupaten Zong. Hehe, bagus. Zhao Xinghui telah selesai berpakaian dan berdiri untuk pergi. Tuan Zhao, kenapa Anda pergi begitu cepat? Kenapa tidak mampir sebentar untuk makan? Ya, Tuan Zhao, Anda dan putri saya ditakdirkan untuk bertemu. Tuan Zhao, saya punya sebotol Maotai berusia 10 tahun, mari kita minum bersama. Melihat Zhao Xinghui keluar dari kamar Panting, semua anggota keluarga Pan tidak merasa malu, malah merasa terhormat dan berbicara secara sugestif. Di mata mereka, jika Panting tidur dengan Zhao Xinghui, itu berarti seluruh keluarga Pan dapat bergantung pada pengaruh kuat Zhao Xinghui. Dan akan menjadi makmur sejak saat itu. Sama seperti Ning Fan yang bergantung pada pengaruh Su Yurong. Tidak perlu, aku sedang terburu-buru untuk berurusan dengan Ning Fan, jadi aku pergi dulu. Setelah Zhao Xinghui berbicara, dia langsung pergi. Di belakangnya, keluarga Pan secara kolektif mencapai klimaks, masing-masing dari mereka seolah-olah sudah bisa melihat Ning Fan diinjak-injak di bawah kaki Zhao Xinghui. Haha. Jaga dirimu, Tuan Zhao. Dan jangan bersikap lunak pada Ning Fan. Tuan Zhao, beri Ning Fan pelajaran yang keras. Lebih baik lagi, patahkan tangan dan kakinya. Atau bahkan bunuh dia. Tuan Zhao, jangan tunjukkan belas kasihan, iya. Setelah meninggalkan keluarga Pan, Zhao Xinghui memutar nomor sambil tertawa dingin. Pergilah ke Kabupaten Zong segera, carilah seorang wanita tua bernama Ding Hongxia, dan begitu kau menemukannya, bawalah dia kepadaku. Bu, orang tua Nona Su belum setuju, tapi Nona Su sungguh tulus kepadaku. Kalau bukan karena ibu, mungkin aku belum bisa pulih sampai sekarang. Dan soal apa yang ibu katakan tentang status sosial dan ekonomi yang serasi? Bu, percayalah, meskipun keluarga Nona Su adalah klan besar dari kota provinsi, putra ibu juga tidak buruk. Aku akan segera berada di level yang sama dengan keluarga Nona Su. Soal Linger, Bu, aku selalu menganggapnya seperti adikku sendiri, dan ibu tahu itu. Ning Fan dengan sungguh-sungguh menjelaskan kepada Ding Hongxia. Namun Ding Hongxia agak berprasangka buruk, jadi ketika dia keluar kemudian, sikapnya terhadap Su Yurong tidak terlalu hangat. Ning Fan tahu bahwa tetua itu agak keras kepala dan tidak mudah menerima hal dan orang baru, jadi dia menatap Su Yurong dengan tatapan meminta maaf. Tidak apa-apa. Su Yurong menyampaikan lewat matanya bahwa semuanya baik-baik saja kepada Ning Fan. Ning Fan juga memberikan amulet tersebut kepada Ding Hongxia, dan menyuruhnya untuk selalu memakainya. Ding Hongxia tadinya ingin memasak, tetapi Ning Fan menghentikannya dengan mengatakan bahwa dia jarang bisa pulang dan seharusnya dia yang memasak. Setelah itu, Ning Fan sibuk di dapur, sementara Su Yurong duduk bersama Ding Hongxia di ruang tamu sambil mengobrol. Awalnya, Ding Hongxia bersikap dingin, tetapi Su Yurong sangat tulus. Setelah berbincang sebentar, sikap Ding Hongxia terhadap Su Yurong berangsur-angsur berubah. Saat makan, Su Yurong berpikir bahwa dia mungkin tidak bisa menyantap masakan Ning Fan untuk sementara waktu, jadi dia makan dengan lahap tanpa mengkhawatirkan citranya. Hal ini sebenarnya membuat kesan Ding Hongxia terhadap Su Yurong semakin membaik. Setidaknya dia tidak seperti para pewaris keluarga bangsawan dalam cerita, yang manja dan angkuh. Setelah makan siang, Su Yurong tiba-tiba menerima panggilan telepon. Setelah menutup telepon, dia berkata kepada Ning Fan dengan ekspresi gembira, Ning Fan, saya baru saja mendapat kabar, ada lelang sore ini di Haymarket terdekat, dan mungkin ada Lingzi berusia 150 tahun yang akan dilelang. Su Yurong tahu Ning Fan membutuhkan obat kuno dan telah meminta bantuan banyak orang untuk mencari petunjuk. Benarkah? Ning Fan berdiri dengan gembira. Dalam kurun waktu terakhir, Ning Fan telah menemukan total 400 tanaman obat berusia tahun, yang masing-masing memberikan peningkatan besar pada kemampuannya.
Sekarang, mendapatkan informasi tentang pengobatan kuno lagi, itu sungguh merupakan kabar baik. Belum lagi itu adalah ramuan berusia 150 tahun, yang lebih tua dari keempat ramuan lain yang pernah dimilikinya sebelumnya. Ayo cepat ke sana. High Market cuma 2 jam perjalanan dari sini, dan kalau kita berangkat sekarang, kita pasti sampai tepat waktu, kata Su Yurong bersemangat. Xiao Fan, biarkan aku pergi bersamamu. Yang mengejutkan mereka, Ding Hongxia tiba-tiba angkat bicara. Bab 165 hadiah dari Su Yurong. Ding Hongxia, meskipun awalnya tidak terkesan dengan Su Yurong, sedikit demi sedikit melunakkan pendiriannya setelah percakapan terakhir mereka dan mengamati Su Yurong selama makan. Mengenai saran proaktifnya untuk pergi ke River City bersama, Ding berencana menggunakan waktu perjalanan untuk mengobrol lebih jauh dengan Su Yurong, untuk lebih memahaminya, sehingga dapat benar-benar memeriksanya untuk Ning Fan. Lagi pula, ibu mana yang tidak ingin tahu lebih banyak tentang pacar putranya. Keempatnya segera berangkat dan melaju menuju River City. Qiyuli mengemudi, Ding Hongxia duduk di kursi penumpang, sementara Ning Fan dan Su Yurong duduk di kursi belakang. Sepanjang perjalanan, Ding Hongxia terus berbicara dengan Su Yurong, merasakan campuran antara kebahagiaan dan kekhawatiran. Dia senang karena Su Yurong sangat baik dalam segala hal, sangat tulus, tanpa sedikit pun kepura-puraan tidak seperti putri dari keluarga kaya, dan dia benar-benar baik kepada Ning Fan, memang pilihan terbaik untuk seorang menantu perempuan. Kekhawatirannya adalah latar belakang Su Yurong terlalu mengesankan, terutama kekayaan keluarganya yang begitu besar, sehingga perbedaan status keluarganya mencolok dan tak tertandingi. Lagi pula, dari sudut pandang generasi tua, pernikahan yang tidak dilakukan oleh orang yang setara secara sosial tidak akan bertahan lama. Tak lama setelah keempatnya pergi, beberapa pria berpakaian hitam tiba di depan pintu rumah Ding Hongxia. Mereka adalah antek-antek yang dikirim oleh Zhao Xinghui. Tuan Zhao, kami tidak menemukan siapapun, lapor pria itu melalui telepon setelah gagal dalam pencarian mereka. Kau bahkan tidak bisa menemukan seorang wanita tua. Percuma. Teruslah mencari, geram Zhao Xinghui dengan marah. 2,5 jam kemudian, Ning Fan dan kelompoknya tiba di rumah lelang River City. Tepat pada waktunya, mereka baru saja duduk ketika pelelangan jamur Lingzi berusia 150 tahun itu dimulai. Tawaran awal untuk Lingzi berusia 150 tahun adalah 5 juta, umumkan pembawa acara di panggung dengan lantang. Mendengar harganya, Ding Hongxia tak kuasa menahan kedutan di sudut matanya. Tawaran awalnya saja mungkin lebih besar dari apa yang mampu ditanggung kebanyakan keluarga biasa seumur hidup. 6 juta, 10 juta, 15 juta. Lingzi berusia 150 tahun itu sangat langka, dan penawaran di bawah pun segera dimulai, satu penawaran demi satu. Suara hiruk-pikuk tawaran membuat hati Ding Hongxia makin bergetar. Ning Fan hendak mengajukan tawaran tetapi dihentikan oleh Su Yurong. Ning Fan, di lelang terakhir, kau tidak mengizinkanku membeli ginseng itu untukmu. Jadi bagaimana kalau kali ini kau izinkan aku membeli Lingzi ini untukmu, bisik Su Yurong. Nona Su, saya harus melakukannya sendiri. Padahal, saya sudah punya cukup dana, kata Ning Fan. Belakangan ini, penjualan pil peremajaan terus meningkat. Bahkan setelah dikurangi dividen Li Wanshan dan Baldikiang, serta biaya Tianling Pharmaceutical, laba bersih Ning Fan sudah mencapai beberapa miliar. Tidak, kamu sudah memberiku amulet sebagai hadiah, bagaimana mungkin aku tidak memberimu sesuatu sebagai balasan? Lagi pula, aku akan kembali ke kota provinsi besok, apa kamu tidak mau menerima hadiah terakhirku, tambah Su Yurong. Kamu seharusnya memberiku sesuatu yang lain sebagai hadiah, Ning Fan terus menggelengkan kepalanya. Ginseng berusia 100 tahun dari terakhir kali menghabiskan biaya 10 juta untuk mendapatkannya. Dan jika suatu tanaman obat mencapai usia 100 tahun, harganya akan melonjak secara eksponensial setiap tahunnya. Harga akhir untuk Lingzi berusia 150 tahun ini pastinya sangat tinggi. Singkatnya, entah karena dia tidak ingin hidup dari seorang wanita, atau karena alasan lain, Ning Fan tidak ingin Su Yurong menghabiskan begitu banyak uang untuknya. Baiklah, kalau kau tidak mengizinkanku membelinya, lupakan saja, gumam Su Yurong. Ning Fan menghela napas lega. Saat berikutnya, Su Yurong mendesah santai, kalau begitu, kurasa aku tidak punya pilihan selain mengembalikan amulet yang kau berikan padaku. Sambil berbicara, dia mengulurkan tangan, mencoba mengambil amulet dari sakunya untuk diberikan kembali kepada Ning Fan. Nona Su, tolong jangan. Anda harus selalu membawa amulet ini. Saya akan membelinya untuk Anda. Ning Fan tidak punya pilihan selain berkata tanpa daya. Hehe, lebih tepatnya begitu. Su Yurong terkekeh, menarik tangannya dari saku, lalu mengangkatnya tinggi-tinggi dan menyatakan dengan lantang. 50 juta. Begitu Su Yurong mengumumkan harga ini, aula lelang langsung terasa sunyi, dan banyak sekali mata yang memandang.
Ini adalah kota laut, bukan kota sungai, jadi tak seorang pun mengenali Su Yurong. Meskipun semua orang yang hadir kaya, membeli ramuan Lingzi seharga 50 juta bukanlah sesuatu yang orang kaya pada umumnya bersedia lakukan. 51 juta, seorang tetua berambut putih tiba-tiba berkata sambil menggertakkan giginya. 60 juta, kata Su Yurong tanpa ragu. 61 juta, teriak tetua berambut putih itu. 70 juta, panggil Su Yurong lagi. 71 juta. Meskipun terus menawar, jelas bahwa tetua berambut putih itu mulai merasakan tekanan. 100 juta. Su Yurong menyatakannya dengan keyakinan penuh. Nilai sebenarnya dari Lingzi berusia 150 tahun itu sekitar 30 hingga 40 juta. Dengan menetapkan harga target, Su Yurong sudah menawar lebih dari 2 kali lipat nilainya. Meskipun tetua berambut putih itu enggan, dana yang terbatas membuatnya tak punya pilihan selain menyerah. Dengan tatapan tak rela yang tak terkira ke arah Su Yurong, ia berbalik dan meninggalkan rumah lelang. Orang ini, sepertinya agak familiar. Ning Fan dengan tajam memperhatikan tatapan tetua berambut putih itu dan, setelah merenung, dengan cepat mengenalinya. Bukankah tetua berambut putih inilah yang awalnya menawar Su Yan untuk ginseng berusia 100 tahun pada pelelangan terakhir di River City? Segera setelah itu, Su Yurong segera pergi ke belakang panggung untuk melakukan pembayaran dan kembali dengan sebuah kotak kayu kecil, yang diserahkannya kepada Ning Fan. Ning Fan membuka kotak itu, dan Lingzi yang berusia 150 tahun tergeletak di dalamnya, langsung mengeluarkan aroma herbal yang kaya. Ini adalah pertama kalinya Ning Fan memperoleh obat tua berkualitas tinggi seperti itu, dan dia tidak dapat menahan diri untuk merenungkan dalam hatinya, ramuan macam apa yang bisa dia buat dengan Lingzi berusia 150 tahun ini. Pada saat itu, tatapan iri dan heran tertuju dari segala penjuru. Penampilan dan perilaku Su Yurong luar biasa, dan kesediaannya menghabiskan 100 juta sekaligus dengan jelas menandainya sebagai pewaris kaya. Sebaliknya, Ning Fan dan Ding Hongxia berpakaian sederhana, tampak seperti orang miskin yang tidak punya uang. Para penonton langsung salah paham terhadap situasi tersebut. Siapa wanita ini? Begitu murah hati. Kapan si Siti punya wanita semuda dan sekaya ini? Hehe, siapapun wanita kaya ini, aku iri banget sama pria itu. Dia jelas gigolo. Ternyata dia, orang simpanan, iya. Para wanita kaya raya itu merayu pria-pria kaya untuk membelikan mereka tas, mobil, villa, tapi pria ini kejam, membiarkan wanita kaya menghabiskan 1 miliar untuk Lingzi demi dia. Mungkinkah mengonsumsi Lingzi berusia 150 tahun dapat meningkatkan aspek itu? Hahaha. Diskusi masyarakat segera menjadi tidak terkendali dan kasar. Su Yurong sedikit mengernyit, dan Qiyuli sangat marah. Wajah Ding Hongxia berubah merah padam karena marah. Bab 166. Ding Hongxia yang keras kepala. Anakku tidak hidup dari wanita. Ding Hongxia dengan marah membela Ning Fan dengan suara keras. Kamu ibu si cowok ganteng ini. Haha, keren banget, cowok ganteng yang hidup dari perempuan, bahkan bawa-bawa ibunya. Seorang pria muda dengan lingkaran hitam di bawah matanya, jelas-jelas kelelahan karena kecanduan alkohol dan seks, melangkah maju dan mencibir dengan keras. Pada saat yang sama, mata cabulnya diam-diam mengamati Su Yurong. Akan kukatakan lagi, anakku tidak hidup dari perempuan. Anakku bukan anak yang cantik, geram Ding Hongxia sekali lagi. Putramu membuat wanita ini menghabiskan 1 miliar, dan itu tidak dihitung sebagai pria tampan yang hidup dari wanita. Lalu dihitung apa? Katakan padaku, dihitung apa, dasar wanita tua malang. Pemuda itu mengejek dengan nada mengejek dalam suaranya. Ding Hongxia hanyalah seorang wanita yang jujur dan terus terang, dan dalam situasi seperti itu, ia sudah merasa agak gelisah. Kini, karena menjadi bahan pembicaraan dan ejekan semua orang, ia menjadi gagap dan tidak dapat berbicara. Pada saat ini, Ning Fan akhirnya tersadar dari fokusnya pada Lingzi, dan melihat apa yang terjadi, wajahnya menjadi muram. Ia melindungi Ding Hongxia di belakangnya dan berkata dengan dingin kepada pemuda itu, sebaiknya kau tidak bersikap tidak hormat kepada ibuku dan pacarku. Kalau tidak, aku akan membuatmu menyesal. Heh, apa yang bisa kau lakukan, seorang pemuda tampan yang hidup dari seorang wanita tua, sampai membuatku menyesal, kata pemuda itu dengan nada meremehkan. Sebaiknya kamu tidak menuduh pacarku secara salah, dan jangan bersikap tidak hormat kepada calon ibu mertuaku. Su Yurong juga mengerutkan kening dan dengan tajam menegur pemuda itu. Pemuda itu menatap Su Yurong dan langsung terpikat oleh kecantikannya. Wajahnya berubah penuh semangat dan sanjungan saat ia berkata, Nona, bagaimana mungkin wanita secantik dan sekaya dirimu jatuh cinta pada pria miskin yang tak berarti yang menyeret-nyeret ibunya yang sudah tua? Bolehkah aku mendapat kehormatan untuk melamarmu? Perkenalkan, namaku Yuan Jigang. Aku berasal dari keluarga Yuan yang berpengaruh di City.
Jika aku pacarmu, bukankah kita akan menjadi tim yang tak terkalahkan, pasangan yang sempurna di surga? Setelah menyelesaikan pidatonya, Yuan Jigang mengulurkan tangannya, mencoba meraih tangan Su Yurong. Alis Su Yurong berkerut, dan secara naluriah dia menarik tangannya dan mundur. Namun Yuan Jigang tetap bertahan, dan alih-alih berhenti, tangannya malah bergerak cepat dalam upaya meraih tangan Su Yurong. Tepat ketika Su Yurong tampaknya tidak dapat menghindarinya dan hendak ditangkap. Beraninya kau bersikap tidak sopan kepada Nona, teriak Qi Yuli memperingatkan dan hendak melangkah maju untuk campur tangan. Tamparan. Yuan Jigang hanya merasakan sebuah kekuatan besar tak terlihat menghantamnya, dan dia terjatuh terlentang ke tanah. Sialan! Beraninya kau menyentuhku. Kasihan sekali anak cantik ini, dasar anjing tak terdidik yang lahir tapi tak dibesarkan. Akan kubunuh kau. Yuan Jigang berjuang untuk bangun, mengumpat dengan penuh kebencian saat dia menamparkan wajah Ning Fan. Akan tetapi, bagaimana mungkin Yuan Jigang, seorang pemalas yang hidupnya penuh dengan kemewahan, bisa menandingi Ning Fan? Ning Fan mengulurkan tangan kirinya dan menangkap leher Yuan Jigang sebelum dia sempat menyentuhnya, mengangkatnya sepenuhnya dari tanah. Lalu, tangan kanannya terulur. Tampar, 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 tampar. Serangkaian tamparan keras mendarat di wajahnya, menyebabkan hidungnya memar dan wajah bengkak, serta kehilangan 2 gigi. Aku baru saja memperingatkanmu. Jangan bersikap tidak sopan kepada ibuku dan pacarku. Kau tidak mendengarkan, jadi aku harus memberimu pelajaran. Kalau kau masih belum belajar dari kesalahanmu, aku tidak keberatan memberimu pelajaran yang lebih keras. Ning Fan selesai berbicara dan melemparkan tangannya, melempar Yuan Jigang keluar seperti anjing mati. Sialan! Aku tidak membawa pengawalku hari ini. Tunggu saja. Aku akan memastikan kau mati. Yuan Jigang tergeletak di tanah, tubuhnya melengkung bak udang matang, menatap Ning Fan dengan penuh kebencian, diam-diam bersumpah akan membalas dendam, namun dia tak berani bicara lagi. Ning Fan tidak ingin berurusan lagi dengan Yuan Jigang. Di tengah tatapan rumit orang-orang di balai lelang, ia pergi bersama Ding Hongxia dan Su Yurong. Xiao Fan, ikutlah denganku sebentar. Setelah meninggalkan rumah lelang, Ding Hongxia tampak agak rumit. Ia mencari alasan dan menarik Ning Fan ke samping sendirian. Xiao Fan, Lingzi itu terlalu berharga, kau tidak bisa menerimanya. Keduanya berjalan ke samping, dan Ding Hongxia berbicara dengan lembut. Bu, sebenarnya aku mampu membelinya sendiri. Aku belum sempat memberitahumu, tapi Linger dan aku sudah mendirikan perusahaan farmasi di River City bernama Tianling Pharmaceutical. Perusahaan itu berjalan sangat baik, dengan keuntungan yang sudah mencapai miliaran. Ning Fan tersenyum kecut dan buru-buru menjelaskan kepada Ding Hongxia. Xiao Fan, lebih baik kau jangan berbohong padaku. Kita mungkin miskin, tapi kita harus punya harga diri. Kita tidak bisa bergantung pada perempuan. Ding Hongxia jelas tidak percaya dan menggelengkan kepalanya. Ning Fan tidak punya pilihan selain menelepon Lin Xiaoling saat itu juga dan memintanya mengonfirmasi. Ding Hongxia sudah tua dan cara berpikirnya sudah mapan, sulit diubah. Tidak peduli seberapa banyak Ning Fan dan Lin Xiaoling berbicara kepadanya, dia masih percaya bahwa kedua saudaranya sebelumnya telah sepakat untuk menipunya. Sementara itu, saat Su Yurong dan Qi Yuli sedang menunggu Ning Fan, pria tua berambut putih yang telah menawar melawannya dalam pelelangan tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Nona Su dari kota sungai, ya, kata lelaki tua berambut putih itu. Siapa kamu? Apa kamu kenal aku? Tanya Su Yurong penasaran. Pria tua berambut putih itu tersenyum dan berkata, saya Ge Tiangang. Nona Su cukup terkenal di kota sungai, tentu saja saya mengenali Anda. Jadi, ini tetua Ge. Apakah Anda butuh sesuatu dari saya? Tanya Su Yurong. Nona Su, saya tidak bermaksud membuat Anda khawatir, tetapi saya datang untuk menyelamatkan hidup Anda. Dahi Anda menghitam, menandakan Anda mungkin menghadapi bahaya besar hari ini. Ge Tiangang berbicara kepada Su Yurong seolah-olah dia mengetahui sesuatu yang mendalam. Oh, dahiku menghitam. Aku ditakdirkan untuk mengalami kecelakaan hebat hari ini. Su Yurong tertegun, lalu tanpa menunjukkan emosi apapun, bertanya, Penatua Ge, bagaimana aku bisa mencegah bencana dahsyat ini? Tentu saja, tidak perlu Lingzi yang berusia 150 tahun untuk mengatasinya, kan? Bab 167 Mayat Qi. Su Yurong secerdas salju, dan tentu saja Ge Tiangang tidak bisa membodohinya hanya dengan beberapa kata. Faktanya, begitu dia melihat Ge Tiangang mencoba mendekatinya, dia langsung menyadari bahwa kemungkinan besar Ge Tiangang sedang mengincar Lingzi. Batuk-batuk. Setelah ketahuan, Ge Tiangang terbatuk untuk menutupinya, lalu berkata, Nona Su, apa kau tidak percaya padaku? Tak masalah, aku akan segera membuatmu percaya. Sebelum dia selesai berbicara,
dia menunjuk kepala Su Yurong dengan jarinya. Su Yurong secara naluriah mundur untuk menghindar, tetapi tangan Ge Tiangang berhenti di tengah jalan, dan kemudian, gumpalan hitam tiba-tiba terbang keluar dari lengan bajunya, menerjang ke arah kepala Su Yurong dan membentuk massa gas hitam yang bergolak, ganas dan akan menelannya. Qiu Li, yang berada di sampingnya, juga dipenuhi rasa takut dan marah, dan dia berteriak pada Ge Tiangang, "Apa yang ingin kau lakukan pada Nona Su?" Sambil berteriak, Qiu Li menerjang Ge Tiangang. "Hehe, Nona Su, asal kau serahkan Lingzi itu, aku tentu tidak akan melakukan apapun padamu, tapi kalau kau tidak." Ge Tiangang mengatakan ini sambil menunjuk Qiu Li dengan jarinya. Suara mendesing. Gas hitam yang bergolak di atas kepala Su Yurong tiba-tiba menerkam Qiu Li yang mendekat, langsung menyelimuti kepalanya dan dengan cepat menggali ke dalam. Qiu Li yang menerjang Ge Tiangang, mendengus, terhenti di tempat, kulitnya berubah menjadi hitam dengan cepat, lalu dia menampakkan ekspresi kesakitan dan jatuh ke tanah dengan suara gedebuk. "Qiu Li! Qiu Li!" Su Yurong merasa ngeri. "Hehe, Nona Su, Lingzi itu hanyalah harta benda luar, sebaiknya kau segera menyerahkannya, kalau tidak, kau akan berakhir seperti pengawal wanitamu." Ge Tiangang mencibir lagi dan lagi, menyemburkan gumpalan gas hitam dari lengan bajunya ke arah Su Yurong, terus bergolak seperti monster ganas, yang siap menggali ke dalam kepalanya. "Ning Fan!" Dalam kepanikannya, Su Yurong secara naluriah berteriak. Detik berikutnya, tepat saat gas hitam hendak mengenainya, amulet di saku pakaiannya aktif. Segera setelah itu, cahaya putih redup muncul dari tubuhnya, membentuk penghalang cahaya redup yang menyelimuti Su Yurong sepenuhnya. Bersenandung. Massa gas hitam menghantam penghalang cahaya putih. Kemudian, seperti salju hitam yang bertemu dengan terik matahari, salju itu mulai mencair dengan cepat. Desis-desis-desis. Gas hitam itu menghilang dengan cepat. Dalam keterkejutannya, Su Yurong merasakan hembusan angin, dan kemudian suara Ning Fan terngiang di telinganya. "Nona Su, aku di sini, jangan takut." Ning Fan menenangkan Su Yurong dan memelototi Ge Tiangang. Dia baru saja minggir untuk berbicara dengan Ding Hongxia, dan Ge Tiangang mengambil kesempatan itu untuk mendekati Su Yurong. Untungnya, amulet yang dikenakannya efektif menghalangi gas hitam. Nak, artefak sihir apa yang dia miliki yang bisa memblokir kimayatku?" Ge Tiangang menatap penghalang cahaya redup pada Su Yurong, mengerutkan kening. "Jadi gas hitam ini disebut kimayat. Kenapa kau memanipulasinya untuk menyakiti orang lain?" Ning Fan, merasakan sisa-sisa gas hitam di udara, menatap Ge Tiangang dengan dingin. Dia mencium bau busuk kematian dari apa yang disebut kimayat, dan itu bukanlah sesuatu yang baik. "Hehe, nak, kau pasti pacar Nona Su, kan? Bagus sekali, Nona Su punya artefak sihir untuk melindunginya. Kau pasti tidak punya artefak sihir untuk melindungi dirimu sendiri, kan?" Ge Tiangang segera menenangkan diri, lalu menyeringai jahat pada Su Yurong, "Nona Su, serahkan Lingzi itu sekarang juga. Kalau tidak, aku akan membuat pacarmu jatuh seperti pengawal wanitamu." Dengan itu, dia mengulurkan tangannya sekali lagi. Gelombang gas hitam lainnya terbang keluar dari lengan bajunya, langsung menuju Ning Fan. "Ning Fan, hati-hati." Su Yurong langsung terkejut dan tanpa ragu, mengeluarkan amulet dan mati-matian mencoba menyodorkannya ke tangan Ning Fan. Tindakan ini sangat menyentuh Ning Fan. "Nona Su, simpan jimat itu baik-baik. Aku tidak takut dengan makhluk halusnya." Ning Fan mengembalikan amulet itu ke tangan Su Yurong lalu berdiri tak bergerak saat gas hitam menyelimuti dirinya. "Hahaha. Nona Su, kalau kamu tidak menyerahkan Lingzi sekarang, pacarmu akan langsung berubah jadi zombie." Ge Tiangang tertawa terbahak-bahak saat melihat ini. Namun di saat berikutnya, Ning Fan yang diselimuti gas hitam, tidak menghitam dan jatuh seperti Qiu Li, sebaliknya, dia seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Lalu, yang membuat Ge Tiangang tercengang, Ning Fan mengulurkan tangannya dan telapak tangannya menyala dengan cahaya putih, meraih gas hitam dan mencabik-cabiknya seperti merobek kapas. Bagaimana ini bisa terjadi? Kau tidak takut dengan kimayatku. Kau bahkan bisa merobek kimayat dengan tanganmu. Apa kau dari gerbang hantu?" seru Ge Tiangang kaget. "Gerbang hantu apa? Entahlah, yang ku tahu bendamu itu tidak bagus, terlalu lemah, dan hampir tidak berguna," kata Ning Fan dingin. "Beraninya kau bilang kimayatku lemah? Nak, akan kutunjukkan sekarang juga, seberapa kuat kimayatku." Ge Tiangang meraung tak percaya, melambaikan tangannya, dan untaian kimayat hitam yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari lengan bajunya. Kimayat hitam ini beberapa kali lebih banyak dan lebih tebal dari sebelumnya, dan di udara, ia membentuk monster raksasa dengan diameter 4 hingga 5 meter. Setelah itu, Ge Tiangang menunjuk ke arah Ning Fan, dan monster gas hitam besar itu mengeluarkan suara aneh dan menerkam Ning Fan dengan ganas.
Menghadapi monster gas hitam yang menakutkan itu, Ning Fan tetap tenang, menyalurkan kekuatan spiritualnya ke dalam cincin giok di tangannya dan berkata dengan lemah, keluarlah, waktunya makan. Bab 168. Berita darah Lingzi. Hah, hah. Dengan dua suara cahaya, sejumlah besar dan kecil ki jahat keluar dari cincin di tangan Ning Fan. Itu memang filial aura yang sebelumnya telah ia tangkap. Dua masa aura anak itu volumenya jauh lebih kecil dibanding ki mayat yang dikeluarkan Ge Tiangang, yang satu hanya seukuran telapak tangan, yang lain kira-kira seukuran bola sepak. Akan tetapi, aura anak ini jelas jauh lebih ganas daripada ki mayat. Ning Fan langsung merasakannya saat dilepaskan, di depan filial aura, apa yang disebut Korski ini tak lain hanyalah makanan. Saat kedua masa filial aura dilepaskan, mereka menyerang ki mayat, yang berdiameter 4 hingga 5 meter. Kemudian mereka mulai mencabik-cabik dan melahapnya dengan ganas. Hanya dalam beberapa lusin tarikan napas, lingkup luas ki mayat telah dilahap habis. Kedua masa filial aura sendiri juga tumbuh jauh lebih kuat, memperoleh kekuatan dengan cepat. Apa benda hantu ini? Bagaimana mungkin? Ge Tiangang begitu ketakutan hingga ia mulai berteriak, merasa ngeri sekaligus sedih. Dia tidak dengan mudah mengumpulkan begitu banyak ki mayat, hanya untuk dilahapnya dalam sekejap. Saat aura filial melahap ki mayat, Ning Fan telah mencapai Qi Yuli yang pingsan, menyalurkan kekuatan spiritual untuk mengeluarkan dan melarutkan ki mayat di dalam dirinya. Qi Yuli kemudian terbangun. Tuan Ning, terima kasih telah menyelamatkan saya. Melihat segalanya dengan jelas, Qi Yuli dengan tulus mengungkapkan rasa terima kasihnya. Ning Fan, senang sekali kamu ada di sini. Su Yurong juga memandang dengan kekaguman di matanya, merasa sangat tenang. Selamatkan aku. Tolong jangan bunuh aku, Tuan Ning, aku mohon ampuni nyawaku. Pada saat itu, terdengar permohonan belas kasihan yang tajam di dekatnya. Itu Ge Tiangang. Ternyata masa besar dan kecil filial aura, setelah melahap habis ki mayat, menyerbu Ge Tiangang dan mulai mengelilinginya dengan niat jahat, seolah-olah hendak melahapnya juga. Saat kedua masa filial aura mendekat, Ge Tiangang merasakan kekuatan hidupnya terkuras dengan cepat, yang membuatnya ketakutan hingga terus meratap. Bukankah kau baru saja akan menyakiti pacarku? Kenapa aku harus mengampuni nyawamu, kata Ning Fan dingin. Kedua masa filial aura semakin mendekat ke Ge Tiangang. Ge Tiangang langsung merasakan sensasi dingin dari kulit kepalanya hingga telapak kakinya. Pada saat yang sama, perasaan lemah tiba-tiba muncul dengan cepat. Dia tahu bahwa kekuatan hidupnya sedang terkuras dengan cepat. Aku tidak, Tuan Ning, mohon ampun. Ki mayatku hanya menyebabkan pingsan, tidak membunuh. Aku hanya mengincar uang, bukan nyawa. Tolong ampuni aku. Selama kau mengampuni aku bisa memberitahumu sebuah rahasia tentang harta karun. Tolong hentikan semua ini secepatnya. Merasa kekuatan hidupnya cepat memudar, Ge Tiangang tidak dapat lagi menahan rasa takutnya dan berteriak sambil menangis. Harta karun. Tidak tertarik, kata Ning Fan acuh tak acuh. Tapi itu bukan sembarang harta karun. Harta karun itu adalah makam kuno berusia 300 tahun yang ditemukan di Sisiti. Konon, di makam itu mungkin ada Blood Lingzi yang berusia 300 tahun. Anda pasti tertarik, Tuan Ning. Ge Tiangang berkata dengan tergesa-gesa, ketakutan. Lingzi darah berusia 300 tahun. Ning Fan mengangkat alisnya sedikit, lalu berteriak pelan, kembalilah. Kedua masa filial aura segera menghentikan serangan mereka terhadap Ge Tiangang dan berbalik untuk terbang kembali. Setelah tumbuh lebih kuat usai melahap ki mayat, dua masa filial aura tidak terbang kembali ke dalam ring sendirian, tetapi berguling dan berubah bentuk sebelum menyerang wajah Ning Fan dengan mengancam. Ki jahat ini tidak memiliki kesadaran sejati, ia lebih seperti naluri binatang. Kini setelah ia tumbuh lebih kuat, ia mulai menyerang tuannya. Apa? Beraninya kau memberontak? Detik berikutnya, Ning Fan mencibir, tangannya terulur ke arah filial aura. Dengan suara mendesis, ia merobek hampir setengah dari dua gumpalan filial aura dengan tangannya, sisanya meleleh secepat es dan salju bertemu api yang menyala-nyala. Kekuatan baru yang diperoleh kedua masa filial aura dari menelan ki mayat telah berkurang kembali ke keadaan semula. Jika kamu tidak berperilaku baik, aku akan membasmi kamu sepenuhnya, kata Ning Fan dengan dingin. Desis-desis. Kedua masa filial aura itu tampak mengerti dan mundur ketakutan, tak berani lagi menyerang Ning Fan. Mereka mendesis patuh seperti kucing dan anjing yang patuh, satu demi satu, merangkak kembali ke dalam ring Ning Fan. Mendeguk. Menyaksikan metode ajaib Ning Fan, Ge Tiangang yang tadinya berniat mengambil kesempatan melarikan diri, menelan ludah, dan sepenuhnya menepis gagasan melarikan diri. Bicaralah, apa masalahnya dengan Lingzi darah? Ning Fan menatap Ge Tiangang sekali lagi dan berkata datar. Aku akan menceritakannya,
aku akan menceritakan semuanya. Ge Tiangang tidak berani lagi menyembunyikan apapun, dan dia mengungkapkannya. Ternyata ia telah menerima informasi bahwa tadi malam, sebuah tim arkeologi menemukan sebuah istana bawah tanah yang megah di pinggiran kota laut, namun istana itu dipenuhi dengan gas beracun yang mematikan, yang menewaskan hampir semua orang yang masuk untuk menjelajahi makam itu. Dan menurut video yang dikirim kembali oleh mereka yang meninggal di sana, istana bawah tanah sebenarnya berisi lingzi darah. Lingzi darah tumbuh di lingkungan yang sangat keras dan hanya dapat tumbuh di tempat-tempat seperti istana bawah tanah, tetapi memiliki khasiat obat yang luar biasa. Bahkan bagi orang yang berada di ambang kematian, satu lingzi darah tua saja dapat memperpanjang umur secara signifikan. Seekor lingzi darah yang telah berumur beberapa tahun sangatlah berharga dan sangat bernilai. Dan istana bawah tanah yang ditemukan ini dibangun sekitar 300 tahun yang lalu, jadi lingzi darah di dalamnya kemungkinan besar juga berusia 300 tahun. Lingzi darah berusia 300 tahun hanya dapat digambarkan sebagai harta yang tak ternilai harganya. Adapun mengapa Ge Tiangang begitu putus asa ingin merebut lingzi yang berusia 150 tahun, itu karena gas mematikan di istana bawah tanah itu sangat aneh, dan hanya lingzi yang berusia lebih dari 100 tahun yang dapat digunakan untuk membuat penawarnya. Bab 169. Putra Sister Long. Oh, lingzi darah yang berumur 300 tahun. Itu memang barang langka. Ning Fan mengangguk pelan, dengan rasa tertarik yang kuat. Tuan Ning, asal kau tidak membunuhku, kumohon ampuni nyawaku. Aku akan membawamu ke istana bawah tanah itu untuk menemukan lingzi darah, kata Yuan Tiangang cepat-cepat, melihat minat Ning Fan. Menurutmu, istana bawah tanah itu dipenuhi gas beracun khusus. Kalau kita mau masuk, kita harus menggunakan lingzi yang baru dibeli Nona Su untuk meramu penawarnya, kan? Tanya Ning Fan sambil mengerutkan kening. Ya, istana bawah tanah itu luas, terdiri dari aula luar dan dalam. Aula luar tidak memiliki gas beracun, tetapi lorongnya sangat rumit dan juga memiliki banyak jebakan lainnya. Hanya setelah melewati mekanisme aula luar, seseorang dapat mencapai aula dalam. Aula dalam dipenuhi dengan gas beracun khusus, dan kita harus menggunakan penawar yang terbuat dari lingzi untuk memastikan keselamatan. Yuan Tiangang menjelaskan. Jadi, lingzi yang dibeli istriku seharga 1 miliar itu hanya bisa dipakai untuk masuk ke aula dalam. Qi Yuli berkata dengan ketidakpuasan. Tapi kalau kita benar-benar menemukan lingzi darah yang berusia 300 tahun, nilainya jauh lebih dari 1 miliar, bahkan mungkin 10 miliar. Yuan Tiangang buru-buru menjawab. Ning Fan sedikit mengernyit dan merenung. Menggunakan lingzi yang berusia 150 tahun untuk memurnikan penawar khusus memang tampak seperti pemborosan yang sangat besar. Tetapi jika mereka benar-benar bisa mendapatkan blood lingzi yang berusia 300 tahun sebagai hadiah, itu akan sangat berharga. Lingzi darah yang berusia 300 tahun dapat digunakan untuk meramu ramuan guna meningkatkan kehebatan bela diri seseorang, yang seharusnya meningkatkan ranah kekuatan seseorang secara signifikan. Dan memurnikan penawar khusus itu mungkin tidak akan menghabiskan seluruh lingzi, sebagian besar sisanya masih dapat digunakan untuk meramu ramuan lainnya. Baiklah, bawa aku ke istana bawah tanah itu, tapi perlu kuperjelas, jika kau menipuku, aku akan membuat kematianmu menyedihkan. Memikirkan hal ini, Ning Fan mengangguk. Bagus, Tuan Ning, ayo cepat. Aku khawatir kalau kita terlambat, yang lain mungkin sudah sampai lebih dulu, Yuan Tiangang langsung berkata dengan gembira, menyemangati mereka. Meskipun dia tidak berhasil merebut lingzi, jika dia bisa membuat Ning Fan menggunakannya untuk meramu penawarnya dan kemudian menemaninya masuk, itu sama saja dengan mencapai tujuannya untuk memasuki aula dalam istana. Ning Fan sedikit mengernyit, saat itu sudah pukul 3 sore. Jika mereka pergi ke istana bawah tanah itu, mustahil untuk kembali ke kota sungai sebelum gelap. Dan Su Yurong perlu kembali ke villa di puncak gunung sementara Su Guoping berencana untuk membawanya kembali ke kota provinsi besok. Nona Su, saya harus mengantar Anda kembali ke River City terlebih dahulu, kata Ning Fan kepada Su Yurong. Itu sama sekali tidak berhasil. Menjelajahi makam di istana bawah tanah adalah sesuatu yang selalu ingin kualami. Jangan pernah berpikir untuk meninggalkanku. Su Yurong menggelengkan kepalanya. Tapi ayahmu, dia, kata Ning Fan sambil tersenyum kecut. Aku akan memberitahu ayahku saja, jawab Su Yurong. Setelah menyelesaikan kalimatnya, Su Yurong mengeluarkan teleponnya dan menghubungi nomor Su Guoping. Yurong, sudah kembali. Saat telepon tersambung, Su Guoping mengira Su Yurong telah kembali. Ayah, aku tidak akan kembali malam ini. Aku akan kembali besok pagi, dan ayah tidak perlu khawatir tentang keselamatanku. Setelah berkata demikian, Su Yurong menutup telepon sebelum Su Guoping sempat menjawab. Di ujung telepon, tepat ketika Su Guoping hendak berbicara, panggilan terputus. Ketika ia mencoba menelepon kembali, ia mendapati Su Yurong sudah mematikan teleponnya.
Dia benar-benar mirip ibunya. Su Guoping tersenyum kecut, memegang telepon dan awalnya ingin menelepon Ning Fan, tetapi setelah berpikir sejenak, dia akhirnya meletakkannya. Tuan Su, dengan kekuatan Ning Fan, ditambah semua pil dan jimat aneh yang dimilikinya, bahkan jika dia menghadapi musuh dengan kekuatan yang sama denganku, dia seharusnya bisa melindungi keselamatan Nona Su. Sue Zeng mencoba meyakinkannya. Dalam sesi pagi ini, Ning Fan hanya bisa menangkismu dengan mengandalkan pil dan jimat peninggalan para tetua, tapi itu hanya pertandingan persahabatan, bukan pertarungan hidup mati yang sesungguhnya. Jika itu pertarungan sungguhan, pernak-pernik mewahnya itu mungkin takkan pernah terlihat sebelum ia dikalahkan oleh lawannya, dengus Su Guoping dingin. Memang, dalam pertarungan hidup dan mati yang sesungguhnya, aku bisa mengalahkan Ning Fan dengan mudah, kata Sue Zeng dengan bangga. Namun kemudian ia segera menghibur lagi, tapi Tuan Su, Anda tidak perlu terlalu khawatir. Pertama, Qiuli juga berada di sisi nyonya. Kedua, di tempat kecil seperti River City, kecil kemungkinannya bertemu musuh sekuat Grandmaster. Su Guoping akhirnya mengangguk. Besok pagi, jika Ning Fan tidak membawa putriku kembali dengan selamat, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Sementara itu, Su Yurong mematikan teleponnya dan, dengan senyum nakal, menatap Ning Fan seolah bertekad untuk tetap bersamanya. Karena tidak punya pilihan lain, Ning Fan setuju untuk membiarkannya menemaninya ke istana bawah tanah. Xiao Fan, aku tidak mau pergi. Aku agak takut dengan tempat seperti itu, aku akan mencari tempat terdekat untuk menunggu kalian semua, kata Ding Hongxia, yang sudah lebih tua dan ketakutan. Baiklah, kalau begitu bagaimana kalau Qiuli tinggal bersamamu, kata Ning Fan, tidak ingin Ding Hongxia ikut, karena takut dia akan menghadapi bahaya. Selanjutnya, Ning Fan membawa Su Yurong dan Ge Tiangang ke istana bawah tanah di pinggiran kota, sementara Qiuli tinggal bersama Ding Hongxia, mencari kamar hotel terdekat untuk beristirahat. Qiuli awalnya ingin tetap dekat dengan Su Yurong untuk melindunginya, lagi pula, dia adalah pengawal Su Yurong. Tetapi Su Yurong dengan tegas mengatakan kepadanya bahwa tugasnya saat ini adalah menjaga Ding Hongxia dengan baik. Saat Ning Fan pergi, Ding Hongxia bergumam pada dirinya sendiri. Xiao Fan, tampaknya kamu sudah benar-benar dewasa. Setelah melihat kemampuan ajaib yang ditunjukkan Ning Fan dalam mengalahkan Ge Tiangang, Ding Hongxia tanpa sadar mengenang kejadian lebih dari 20 tahun yang lalu. Dia tiba-tiba sedikit lebih percaya bahwa putra angkatnya ini mungkin memang layak bagi Su Yurong, putri dari keluarga kaya. Bagaimanapun, dia adalah putra dari Dragon Sister. Bab 170. Kedalaman istana bawah tanah. Ketika Ning Fan dan kelompoknya tiba di dekat istana bawah tanah di pinggiran kota, hari sudah gelap. Dari kejauhan, dalam kegelapan, dua lampu berkelap-kelip muncul dari pintu masuk istana bawah tanah, menciptakan suasana yang menakutkan dan mencekam. Ketiganya mendekati pintu masuk istana bawah tanah, hendak masuk ketika dua pria berpakaian hitam menghentikan mereka. Pria-pria itu memegang senter, yang merupakan titik cahaya yang sama yang mereka lihat dari jauh. Ini bukan tempat yang bisa kamu masuki, silakan pergi. Salah satu pria berpakaian hitam berkata dengan dingin. Kita tidak bisa masuk. Kenapa? Ge Tiangang mengerutkan kening. Karena di dalam berbahaya, kami tidak mengizinkan Anda masuk demi keselamatan Anda sendiri, kata pria berpakaian hitam itu. Begitukah? Kami akan menjaga keselamatan kami sendiri, jadi kalian tidak perlu khawatir, kata Ning Fan acuh tak acuh, lalu melangkah masuk. Kedua pria berpakaian hitam itu benar-benar mengeluarkan senjata api secara bersamaan dan mengarahkannya ke Ning Fan, sambil mencibir, lakukan satu gerakan lagi, dan kau akan mempertaruhkan nyawamu. Aku lihat kau juga kesini untuk Blood Lingzi, kan? Tanya Ning Fan langsung. Jadi kau juga tahu. Tapi percuma saja, kau terlambat. Lingzi darah di istana bawah tanah ini sudah diambil oleh nona muda kita. Melihat Ning Fan mengutarakan maksudnya secara terbuka, kedua pria berpakaian hitam itu berhenti menyembunyikan niat mereka dan berbicara dengan arogansi yang tak terkendali. Harta karun di istana bawah tanah bukan milik siapa-siapa, siapa nona mudamu yang berani mengklaimnya begitu saja. Bukankah itu terlalu berlebihan, balas Ning Fan sambil tertawa sinis. Memangnya kenapa kalau itu keterlaluan? Kamu tidak yakin? Kalau kamu tidak yakin, aku tidak keberatan pakai peluru untuk membuatmu tunduk. Jika kau ingin hidup, pergilah dari sini. Kedua pria berbaju hitam itu benar-benar kejam. Sementara Ning Fan masih tenang, Su Yurong sudah mengerutkan kening, seandainya bukan karena kengerian tempat itu, ia pasti sudah menyerang. Tepat saat Ning Fan hendak bertindak dan melucuti senjata dari tangan mereka, tiba-tiba, teriakan seorang wanita samar-samar bergema dari kedalaman istana bawah tanah, diikuti oleh suara tembakan terus-menerus, dan bahkan getaran. Apa yang terjadi? Apakah nona muda itu menemui masalah? Kedua pria berpakaian hitam itu langsung ketakutan,
tidak lagi memperhatikan Ning Fan dan kelompoknya, mereka berbalik dan bergegas ke istana bawah tanah dengan panik. Shen Bingying menyaksikan pemandangan di hadapannya dengan putus asa. Dia dan beberapa lusin anak buahnya baru saja mencapai tepi antara tempat suci bagian dalam dan tempat suci bagian luar istana bawah tanah, hendak menggunakan mesin seperti ekstraktor udara untuk mengeluarkan gas beracun khusus dari tempat suci bagian dalam untuk memungkinkan masuk dan berburu harta karun. Akan tetapi, mereka tiba-tiba diserang oleh banyak sosok gelap yang menyerbu keluar dari tempat suci bagian dalam ke arah anak buahnya. Entah pengawal atau Master Feng Shui, siapapun yang diterkam oleh sosok-sosok gelap itu akan langsung jatuh ke tanah, meratap kesakitan, tubuh mereka tampak layu dengan cepat, mengubah orang yang hidup menjadi mumi hanya dalam waktu setengah menit. Suara mendesing. Kepala pengawalnya menembak dengan panik ke arah sosok gelap itu. Bang bang bang. Suara tembakan bergema keras di istana bawah tanah yang tertutup, tetapi tidak dapat melukai sosok-sosok gelap itu sedikit pun, peluru menembus mereka tanpa menimbulkan kerusakan apapun. Shen Bingying, ketakutan, terhuyung ke belakang, menyaksikan kepala pengawalnya ditelan oleh gumpalan kegelapan dan dengan cepat berubah menjadi mumi, pakaiannya mengendur dan rontok. Nona, cepat, pergi, pergi. Roh-roh pendendam ini terlalu kuat, kita tidak bisa menahan mereka. Seorang Master Feng Shui di sampingnya mengeluarkan kompas kuningan, terus-menerus mencoba menghalangi aura gelap yang masuk. Namun pada setiap blok, retakan muncul pada permukaan kompas. Setelah lebih dari selusin kali, kompas itu meledak berkeping-keping dengan bunyi letupan. Sang Master Feng Shui kemudian diliputi oleh beberapa gumpalan aura gelap, berjuang sebentar sebelum nyawanya terkuras habis, dan dia jatuh tak bergerak ke tanah, mati tanpa keraguan. Anak buahnya yang lain hampir semuanya tersungkur ke tanah oleh aura gelap, berubah menjadi mumi yang tak bergerak atau megap-megap menghembuskan napas terakhir dalam perjuangan terakhir yang putus asa. Wus wus wus. Setelah membunuh Master Feng Shui terakhir di depan Shen Bingying, aura gelap naik perlahan ke udara, berputar-putar dan kemudian menerjangnya bersama-sama. Shen Bingying menjerit, kakinya tak berdaya, dan dia tiba-tiba terduduk di tanah, lalu merangkak mundur dengan tangan dan kaki di tanah karena panik. Namun kecepatannya tidak seberapa dibandingkan dengan aura gelap, yang dengan cepat mengejarnya dan hendak menelannya. Desir. Pada saat itu, sesuatu seukuran telapak tangan tiba-tiba terbang dari kejauhan dan mendarat di dada Shen Bingying. Saat Shen Bingying menunduk ketakutan, dia melihat itu adalah kertas jimat kuning seukuran telapak tangan. Bersenandung. Kertas jimat itu mengeluarkan dengungan samar dan kemudian perisai cahaya lemah muncul, menyelimuti tubuhnya. Detik berikutnya, beberapa gugusan aura gelap menghantam perisai cahaya. Mendesis-mendesis-mendesis. Suara mendesis seperti percikan air dingin ke panci panas muncul, aura gelap tampak menguap, menyusut, dan menyebar. Desis-desis-desis. Para makhluk itu mengeluarkan suara aneh dan tiba-tiba bangkit kembali. Apa ini? Shen Bingying yang terjatuh ke tanah, menatap kertas jimat di dadanya, lalu menoleh ke arah datangnya kertas itu. Dia melihat seorang pemuda mendekat dengan langkah cepat. Itu Ning Fan. Mohon dukungan dari om-om ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.